कंधे पर बिठा दूंगा। तू उसे आग भी नहीं दे पाए। अरे इसका कौन सा मेरे साथ घुसना नहीं बताएगी तू? अब जल्दी से बता। Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Balik lagi nih sama kita, channel kesayangan kalian yang selalu siap nemenin waktu luang dengan cerita-cerita film paling gokil. Kali ini, kita bakal kupas tuntas film Dudarum, sebuah film thriller kriminal berbahasa Malayalam dari tahun 2025. Film ini dijamin bakal bikin kalian gregetan dan penasaran dari awal sampai akhir. Jadi, udah siap belum buat menyelami kisah yang penuh kejutan ini? Daripada kelamaan, yuk langsung aja kita mulai. Kisah ini dibuka pada 25 Mei 2024 di sebuah hutan bernama Purayam. Banyak banget kendaraan polisi dan ambulans berlalu lalang karena ada insiden mengerikan di sana. Sebuah jeep polisi terkubur di bawah tanah longsor, dan setelah polisi menyalakan senter dan mengintip ke dalam jeep, mereka terkejut melihat apa yang ada di dalamnya. Oke, kita mundur beberapa bulan ke belakang ya. Kenalin nih, Bains, seorang mantan pemeran pengganti atau stuntman yang kini jadi sopir taksi. Nama aslinya Sanmugam, tapi dia dipanggil Bains karena sayang banget sama mobil andalannya, Black Ambassador. Mobil ini satu-satunya sumber penghasilannya. Bains punya keluarga kecil yang bahagia. Ada istri bernama Lalita, anak laki-laki bernama Pabi, dan anak perempuan bernama Amu. Lalita sering kesal karena anak-anaknya bandel. Tapi kalau ngadu ke Bains, mereka langsung bisa bikin ayahnya luluh. Bains ini bapak yang santai, tapi dia cuma mau anak-anaknya jauh dari pergaulan buruk dan gak kena masalah. Suatu hari, Bains jemput Pabi di kampusnya pakai mobil Black Ambassador itu. Teman-teman Pabi kaget dong. Widih, bokap lo punya mobil vintage, kok gak cerita-cerita? Akhirnya, mereka minta dianterin pulang dan mampir ke rumah Pabi. Di rumah, Lalita udah nyiapin makanan. Tapi tiba-tiba, Bains dapat ajakan dari temennya buat minum-minum. Setelah dapat izin dari Lalita, Bains pun cabut. Nah, disinilah awal mula masalahnya. Teman-teman Pabi ngajak Pabi buat keliling-keliling kota pakai mobil Bains. Awalnya Pabi nolak, karena dia tahu ayahnya nggak bakal ngebolehin. Tapi namanya juga dirayu, akhirnya Pabi luluh dan mereka pun cabut. Kebetulan, Bains lagi perjalanan pulang. Dia langsung ngenalin mobilnya, karena Black Ambassador-nya cuma ada satu-satunya di kota itu. Bains langsung nyuruh mereka berhenti. Tapi, saking paniknya, temen Pabi yang nyetir malah nabrakin mobil itu ke tiang. Bains pun ngamuk sejadi-jadinya. Di depan umum, Bains nampar Pabi dan marah-marah ke temen-temennya. Kalian belum punya SIM, kok nekat nyetir sih? Setelah ngomel-ngomel, Bains bawa mobilnya ke bengkel. Di sana, mekanik bilang kalau mobilnya rusak parah dan butuh beberapa hari buat diperbaiki. Premchan, si pemilik bengkel yang juga temen Bains, nyaranin Bains buat jual aja mobil rongsokan itu dan beli mobil bekas yang lebih bagus. Tapi, Bains nggak mau. Dia cuma mau mobil kesayangannya diperbaiki. Itu pun dengan suku cadang yang baru, bukan bekas. Sambil nungguin mobilnya, Bains coba nelpon Pabi dan Lalita, tapi nggak diangkat. Maklumlah, anak zaman sekarang, kata temen Bains. Biarin aja, nanti juga nelpon balik sendiri. Setelah berjam-jam nunggu, akhirnya Bains ngirim pesan suara di WhatsApp, minta maaf karena udah nampar Pabi. Tapi Pabi, yang ngira ayahnya lebih sayang mobil daripada dirinya, nggak balas pesan itu dan nggak mau pulang ke rumah. Beberapa jam kemudian, Bains dapet telepon dari nomor gurunya Master Pilani.
Bukan Master Pilani yang ngangkat, tapi orang lain yang ngabarin kalau gurunya udah meninggal. Bains nangis, langsung pulang dan cerita ke Lalita. Lalita mau ikut, tapi Bains nggak ngebolehin karena takut istrinya sedih melihat kondisi gurunya yang udah nggak bernyawa. Keesokan harinya, Bains datang ke rumah gurunya buat ngelakuin upacara terakhir dan langsung pulang malam itu juga naik kereta. Sepanjang jalan dia nangis terus mengenang gurunya. Tapi pas udah sampai stasiun, Bains dapet kabar mengejutkan lagi. Ternyata yang jemput Bains bukan mobilnya, melainkan Premchand. Bains yang kepo langsung nanyain soal mobilnya. Premchand malah balas nanyain soal kematian Master Pilani. Bains ngejelasin kalau gurunya meninggal karena komplikasi COVID. Dia juga heran kenapa Premchand kelihatan keringatan dan tegang. Yang paling aneh, bukannya dibawa ke bengkel, Bains malah dibawa ke kantor polisi. Di sana, dia kaget banget ngelihat mobil kesayangannya terparkir di kantor polisi. Bains panik, tapi temennya Syahji langsung nenangin dia. Ternyata mekanik yang benerin mobil Bains, Manik, ketangkep lagi ngedarin narkoba pakai mobil itu. Manik juga sempat mukul Subinspektur Benny. Makanya Benny marah dan nyita mobil itu. ये सब काफी टाइम से चल रहा है। हाँ सर। इसका Bains, Premchand, dan Syahji coba ngomong baik-baik sama Benny. Manik cuma mekanik kita, tolong balikin mobilnya ya, kata mereka. Tapi Benny nggak mau. Anak itu udah berani mukul saya, mobil ini juga nggak ada izin buat jadi taksi, katanya ketus. Bains mutusin buat ngejaga mobilnya di kantor polisi selama 2 hari 2 malam. Dia nggak pulang ke rumah, cuma mau mobilnya kembali. Gara-gara ini, Bains jadi marah sama Premchand. Syahji ngasulin, gimana kalau kita cari Manik di rumahnya? Mereka pun pergi ke sana, tapi orang tua Manik malah ngusir. Anak kami udah nggak pulang berhari-hari, masa harus kita serahin ke polisi cuma demi pekerjaanmu? Kata orang tua Manik. Akhirnya, Bains minta bantuan ke seorang pemimpin lokal. Pemimpin itu nyaranin buat nyogok polisi. ग्राम के नीचे ही माल मिला है। ये यहाँ बैठकर कुछ तो मतलब ज्यादा कुछ पैसा नहीं लगेगा। Bains langsung nelpon istrinya, minta duit. Tapi Lalita bilang gak punya uang. Bains pun terpaksa minta perhiasan kalung emas anaknya. Lalita langsung marah-marah karena kalung itu disimpan buat pernikahan anaknya nanti. फिर तुम्हारी कार लेकर जाना। अब बच्चों एक बार बोल दिया ना, बार-बार बोलने से। Pagi-pagi keesokan harinya, Benny makin kesel ngelihat Bains lagi nyuci mobilnya. Ini barang bukti, kenapa dicuci? Bentak Benny. Bains balas, ini mobil saya rawat dari dulu. Emang kenapa kalau berdebu? Mereka berdua adu mulut, bahkan sampai berantem, dan dipisahin sama orang-orang di sana. Benny bersumpah nggak bakal ngebalikin mobil itu sampai kapanpun. Pemimpin lokal juga marah ke Bains karena masalahnya jadi makin gede. Gimana sih? Udah susah-susah mau sogok, kamu malah bikin masalah, katanya. Bains pun pulang ke rumah dan cerita semuanya ke Lalita. Malamnya dia nanyain Pak Bil lagi, tapi Lalita bilang anaknya masih marah dan gak mau pulang. Saking frustasinya, Bains bilang dia mau balik ke kantor polisi. Di kantor polisi, Bains ketemu sama Inspektur George yang baru balik cuti. George ini orangnya santai banget. Setelah dengerin cerita Bains, George pun setuju buat balikin mobilnya. George langsung minta kunci mobil Bains dari Benny yang bikin Benny kesel banget. George cuma bilang, udahlah lupain aja, sambil ngajak Bains dan Benny buat datang ke acara pra-pernikahan adiknya, Suresh, seorang polisi. George ngerasa udah bantuin Bains, jadi dia minta Bains buat nganterin mereka pakai mobil vintage-nya. Bains dengan senang hati setuju. Di perjalanan, George ngobrol santai sama Bains, sementara Benny cuma diam dengan muka masem dan terus ngeliatin Bains dengan tatapan sinis. Di acara, George dan Benny minum-minum, tapi Bains nolak. Saya harus nyetir mobil dengan selamat, Pak, katanya. Setelah nunggu lama, Bains malah ketiduran. Tengah malam, Benny ngebangunin dia. George bilang mereka harus mampir dulu ke rumah Suresh di hutan Purayam. Awalnya Bains nolak karena tempat itu jauh banget, tapi George maksa. Anggap aja ini sebagai tanda terima kasih karena mobilmu udah balik. Bains, aja. Di perjalanan, George nanya, kenapa Bains bisa jadi sopir taksi padahal dulunya stuntman. Bains pun cerita kalau dia pernah kecelakaan di lokasi syuting yang bikin temannya meninggal. Gurunya akhirnya ngasih mobil itu ke Bains biar dia bisa nyari uang. Mobil ini bukan cuma hadiah dari guru saya, tapi juga banyak kenangannya, kata Bains.
इसमें मेरे पिताजी त्रिवेंद्रम से थे। फिर तू ये गाड़ी क्यों चला रहा है? Setelah beberapa jam nyetir, mereka sampai di tujuan. Tapi George malah minta Baines buat nyetir lebih jauh lagi. Medannya makin berat dan Baines khawatir mobilnya rusak. Tapi George gak dengerin. Baines akhirnya protes lagi dan George pun akhirnya cerita yang sebenarnya. Ternyata adiknya Suresh mau nikah. Tapi mantan pacar adiknya datang dan bikin keributan. Pacarnya punya video dan foto mesum adiknya Suresh dan ngancem bakal nyebarin ke media sosial. Ayahnya Suresh yang panik gak sengaja dorong pacar adiknya sampai kepalanya kebentur dan meninggal. Kita ini polisi harus saling bantu kan? Kata George. Jadi Baines, mayatnya aja di bagasi mobilmu. Kata George. Baines langsung kaget dan marah besar. Berani-beraninya kalian naruh mayat di mobil saya, teriak Baines. Baines langsung mau ngecek bagasinya, tapi Benny langsung nangkap Baines. George ngasih ancaman, kalau kamu gak nurut, malam ini akan ada 2 mayat di hutan ini. Baines yang takut akhirnya terpaksa nurut. Benny nyetir mobilnya ke tempat yang lebih tinggi. Mereka bertiga ngeluarin mayat itu dari bagasi. Tapi mereka gak sadar, ada seorang pria yang ngeliat mobil Baines terparkir di pinggir jalan dan nanya kenapa. Baines yang ketakutan cuma bisa diem. Setelah selesai, George ngasih Baines sejumlah uang biar dia tutup mulut. Paginya, Lalita curiga sama Baines yang pulang dengan mobil rusak. Dari mana aja kamu semalaman? Tanya Lalita. Baines cuma bilang dia ngangkut penumpang. Tapi anjing peliharaan mereka terus-terusan gonggong ke arah bagasi mobil Baines. Baines yang penasaran akhirnya buka bagasi. Dan bener aja, ada noda darah dan sebuah dompet di sana. Pas Baines mau buka dompet itu, Lalita datang bawa teh. Dan Baines panik, langsung buang dompet itu. Setelah mandi, Baines buru-buru cuci mobilnya. Bahkan sampai nyemprotin bagasinya. Gak lama kemudian, dia dapat telepon dari kantor polisi. Di sana, Baines diancam. Kalau kamu cerita soal semalam, keluarga kamu bakal kita habisin, kata polisi. Saat mau pulang, Baines ngeliat orang tua Manik di kantor polisi. Mereka nanyain keberadaan Manik. Benny dengan sinis bilang, saya nggak akan bilang apakah kami membunuhnya atau belum. Baines mulai curiga, jangan-jangan mayat yang dia buang semalam itu Manik. Sampai di rumah, Lalita nanya, kenapa ada noda merah di baju Baines? Baines yang panik langsung marah dan diam-diam ngebakar bajunya. Malamnya hujan deras banget. Baines pergi ke asrama Pabi. Di sana dia dapat kabar kalau Pabi udah nggak ada di asrama sejak tadi malam. Baines langsung lapor polisi. Di luar kantor polisi, dia ngeliat motor Pabi. Tapi Benny bilang, itu motor lain. Udah ketemu 4 bulan lalu. Baines nggak percaya. Dia pergi ke taman dekat rumahnya, nyari dompet yang dia buang kemarin. Dia nemuin dompet itu. Dan pas dibuka, Baines kaget setengah mati. Dompet itu, dompet Pabi, anaknya sendiri. Ternyata mayat yang dia buang semalam itu, Pabi. Baines hancur. Aku bahkan gak sempat lihat wajah anakku untuk terakhir kalinya. Di tengah hujan deras, Baines datang ke rumah Suresh. Dia bilang, kenapa kamu gak bilang yang sebenarnya? Tapi Suresh bilang dia juga gak tahu apa-apa. Keesokan harinya, karena hujan deras, terjadi tanah longsor di Bukit Puarayam. Mayat 2 polisi yang lagi bertugas ditemukan di jeep yang terkubur longsoran. Yang lebih kaget lagi, di dalam jeep itu juga ada mayat seorang pemuda di dalam karung. Media langsung curiga karena mayat itu pasti baru-baru ini dikubur. Setelah diidentifikasi, mayat itu nggak lain dan nggak bukan Pabi. George dan Benny langsung panik. Mayat yang udah susah-susah mereka buang balik lagi. Di kantor polisi, Premchand dateng dan bilang kalau Manik si mekanik sempat balik ke bengkel.
Tapi George dan Benny udah nggak peduli sama Manik, fokus mereka sekarang ke kasus Pabi. Suresh juga nggak masuk kerja. Pas Benny nanya ke keluarganya, mereka bilang Suresh dibawa pergi sama seorang pria yang naik mobil Black Ambassador. George langsung nuduh Baines. Dia pun datang ke rumah Baines dan bilang ke Lalita kalau Pabi udah meninggal dan Baines adalah pembunuhnya. Lalita shock dan George cuma ketawa iblis di mobilnya. Ternyata Baines lagi nyekap Suresh di hotel. Baines nanyain kenapa mereka ngebunuh Pabi. Tapi Suresh bilang dia nggak tahu apa-apa. Baines nggak percaya dan akhirnya motong jari Suresh. George yang berhasil ngelacak Suresh datang ke hotel. Dia bilang, biarin saya di sini. Kamu tahu Benny lagi ngapain di sana? Ternyata Benny lagi nginterogasi Lalita dan Amu di kantor polisi. Dia nuduh Baines ngebunuh Pabi. Gak cuma itu, Benny juga nyebarin gosip kalau Lalita itu mantan istri teman Baines yang akhirnya nikah sama Baines setelah temannya itu meninggal. Dan Pabi itu anak dari pernikahan Lalita sebelumnya. Benny juga bilang kalau Pabi pernah mencoba melecehkan Amu dan Baines yang gak terima akhirnya ngebunuh Pabi. Baines yang dengar gosip itu langsung marah. Semua itu bohong, katanya. Tapi George bilang, kalau kamu mau nguburin Papi dengan layak, kamu harus ngaku udah ngebunuh dia. Baines terpaksa setuju, demi bisa lihat anaknya untuk terakhir kalinya. Dia datang ke kantor polisi dan ngeliat istri dan anaknya luka-luka. Keesokan harinya, George pensiun. Dia ngajak Benny buat ngebunuh Baines sebagai hadiah biar Benny bisa jadi inspektur. Suresh yang curiga balik lagi ke kantor polisi. Di sana dia dengar suara berisik dari dalam. Baines yang lagi berantem sama orang-orang suruhan George nanyain kenapa Benny ngebunuh Papi. Benny akhirnya cerita. Ternyata George yang ngebunuh Papi. Pas Baines datang ke kantor polisi, George nyuruh Benny buat nyembunyiin mayat Papi. Dan tanpa pikir panjang, Benny nyembunyiin mayat Papi di bagasi mobil Baines. Itu alasannya kenapa Benny nggak mau ngasih kunci mobil Baines. Setelah dengerin semua itu, Baines semakin brutal. Ia menghajar Benny hingga babak pelur dan mencekiknya hingga meregang nyawa. Tiba-tiba, Suresh datang mencoba menghentikannya. Namun Baines memborgolnya. Baines kemudian menyeret Benny persis seperti ia menyeret Pabi. Melihat itu Suresh menangis karena ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu Baines kabur dari kantor polisi. George yang tahu Baines kabur langsung nyari kemana-mana. Dia datang ke rumah Baines tapi istri dan anaknya bilang Baines nggak ada di sana. George nggak percaya dan malah mukulin mereka. Tiba-tiba George dapat telepon dari nomor Benny. Ternyata Baines yang nelpon. Aku lagi di rumahmu, anakmu Mary sendirian, kata Baines. George panik, langsung ngebut pulang. Di rumah, George nggak nemuin anaknya, tapi ngelihat mobil Baines di luar. Dengan ketakutan, dia buka bagasi mobil Baines, dan nggak ada apa-apa. George lega, tapi pas dia lihat ke dalam mobil, dia menemukan mayat Benny. Tiba-tiba, Baines nyerang George dari belakang. Mereka berdua berantem hebat dan akhirnya George mati kehabisan napas karena dicekik Baines. Mary, anak George, ngeliat semuanya dari jendela. Di sini, kita dapat flashback yang bikin kaget. Pabi ternyata pacaran sama anaknya George, Mary. George yang gak terima mukulin anaknya dan ngancem bakal ngebunuh dia kayak dia ngebunuh ibunya. George juga manggil Pabi ke kantor polisi dan nanyain kenapa berani-beraninya dia deketin anaknya polisi. George mukulin Pabi sampai meninggal. Sisanya, kita udah tahu ceritanya. Di adegan terakhir, jenazah Pabi dibawa ke rumah. Mary juga datang buat ngeliat Pabi untuk terakhir kalinya. Baines akhirnya nyerahin diri ke polisi. Media kemudian bertanya, apa benar kamu ngebunuh anakmu? Baines dengan bangga jawab, bukan anakku yang kubunuh, tapi pembunuhnya.
Dan film pun selesai. Gimana, seru kan? Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye!